Yo, what's up bro sis, gue Ujang host Anan lo, anak kosan yang dulu brandingnya gagal karena foto KTP buram. Kemarin kita udah bahas si Bonaparte, anak muda ambisius yang ngajarin kita kalau mau menang ya harus lead dari depan. Tapi sekarang gimana kalau jenderalnya cewek, cantik, dan bisa branding sampai bikin 2 kekaisaran mabuk cinta? Siapa ayo? Yap, Cleopatra. Kalau kemarin jenderalnya garang, sekarang giliran ratu paling licin sedunia. Bukan karena licin pakai skincare ya, tapi licin dalam mainin branding dan diplomasi. Cleopatra tuh ibarat konten kreator zaman dulu bro. Followersnya 2 kaisar Romawi. Nah sekarang siapin mindset lo. Kita bakal bongkar gimana caranya Cleopatra jadi ratu personal branding pertama di dunia. Kita buka lembaran baru sejarah yang isinya bukan cuma perang, tapi juga branding, influence, dan sedikit bumbu cinta. Yuk, kita mulai. Gas! Pernah nggak lu bayangin ada cewek yang bisa bikin 2 jenderal superpower Romawi jatuh cinta? Gak pakai mantra, gak pakai TikTok, tapi efeknya gila, sampai bikin sejarah dunia belok. Namanya Cleopatra. Tapi tunggu dulu, dia bukan cuma cantik. Dia itu kayak CEO sekaligus bintang iklan brandnya sendiri. Lo tahu nggak dia pernah masuk ke ruangan pakai kapal emas, wangi-wangian langka, dan kostum Dewi Isis. Itu kayak ngiklanin diri pakai billboard berjalan bro. Dia ngerti satu hal penting. Kalau lo nggak bikin persepsi, dunia yang bakal bentuk persepsi tentang lo. Di video ini, kita bongkar gimana si Cleopatra nge-branding dirinya kayak produk premium. Jadi, siap masuk ke dunia branding level dewa? Pegang cemilan lo. Kita mulai dari Mesir kuno. Jadi gini bro, di Mesir waktu itu, ratu-ratu sebelumnya juga punya kekuasaan. Tapi, gak ada yang sebrilian Cleopatra dalam satu hal, ngatur cara orang ngelihat dirinya. Dia ngerti branding tuh bukan soal bohong, tapi soal milih versi terbaik dari diri lo, dan nunjukin itu terus-menerus. Dia bikin image sebagai reinkarnasi Dewi Isis. Kenapa? Karena kalau rakyat mikir dia dewa, mereka patuh tanpa debat. Cleopatra tuh udah kayak influencer zaman dulu, tapi followernya jutaan dan semua nurut. Dia kontrol cerita lewat tampilan, simbol, bahkan ritual. Nggak ada yang bisa bilang dia cuma perempuan biasa, karena dia nggak kasih celah buat itu. Dan itulah kekuatan brand. Kalau lo berhasil bikin orang percaya, lo udah menang. Oke bro, sekarang bayangin lo punya brand keren, tapi lo pengen meledak. Go global. Cleopatra juga gitu, brandnya udah kuat di Mesir, tapi dia tahu, buat naik level, dia butuh partner strategis. Dan siapa yang dia pilih? Julius Caesar. Bukan karena cinta-cintaan doang, lo bisa bilang ini kayak collab 2 brand besar. Louis Vuitton x Supreme, versi dunia kuno. Cleopatra dapat legitimasi politik. Caesar dapat akses ke Mesir, lumbung gandum dan kekayaan. Mereka nggak cuma pacaran, mereka nge-branding bareng. Dan lo tahu apa hasilnya? Dunia ngeliat Cleopatra bukan cuma ratu lokal, tapi ratu internasional yang deket sama pusat kekaisaran Romawi. Inilah pelajaran bisnisnya. Brand yang kuat itu nggak takut kolaborasi, asal pilih partner yang tepat. Gue tanya deh bro, lo tahu Cleopatra dari mana sih? Film? Buku sejarah? Meme di internet? Nah, itu dia. Cewek ini udah meninggal ribuan tahun lalu, tapi brandnya masih jalan sampai TikTok sekarang. Gila nggak? Cleopatra itu bukan sekadar ratu, dia tuh icon, simbol. Lo tahu kenapa bisa begitu? Karena dia ngerti. Kalau lu nggak ngatur cerita hidup lo, dunia yang bakal ngarang buat lo. Bahkan pas udah kalah pun dia masih mikir branding, nggak mau ditangkep, nggak mau dijadiin bahan tontonan. Akhirnya,
Dia pamit dengan cara yang tetap Cleopatra banget, misterius, dramatis, terkontrol. Dan hasilnya, sampai sekarang orang masih nganggep dia ratu tercantik, terpintar, tersadis, pokoknya semua yang terlah. Bro, ini bukan tentang Mesir doang, ini pelajaran hidup. Brand lo bisa mati, atau hidup ribuan tahun, tergantung gimana lo ceritain. Oke bro, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Cleopatra selain dia jago makeup dan drama ya? Dan semuanya relevan buat lo yang mau naik kelas secara personal, bisnis, atau brand. 1. Cleopatra ngerti pentingnya positioning. Dia nggak sekedar jadi ratu, dia bikin dirinya kelihatan kayak dewi. 2. Dia paham value dari visual and experience. Setiap penampilan sama dengan storytelling. 3. Dia ngerti kekuatan kolaborasi. Caesar and Antony itu co-branding, bukan cuma cinta-cintaan. 4. Dia kontrol narasi tentang dirinya. Dari hidup sampai mati, semua ditata. Dan 5. Cleopatra nggak nunggu orang inget dia bikin orang nggak bisa lupa. Jadi, kalau lo lagi bangun brand pribadi, bisnis, atau sekedar pengen dikenal positif, ingat satu hal. Branding bukan soal pencitraan, tapi soal persepsi yang lo tanam terus-menerus. Dan itu Cleopatra udah ngerti. Ribuan tahun sebelum dunia punya istilah personal brand. Setelah lo nonton kisah Cleopatra dari awal sampai akhir, mungkin lo sadar dia bukan sekadar cewek cantik dari Mesir. Dia itu visioner, paham cara mainin persepsi, dan lebih penting, dia ngerti bahwa branding itu kekuasaan. Dunia mungkin udah berubah, tapi prinsip yang dia pakai masih kepake banget buat lo yang lagi bangun bisnis, karir, atau personal image. Dan sekarang, giliran lo. Lo mau jadi orang biasa yang dilupain begitu aja? Atau lo mau jadi versi lo yang paling kuat, paling unik, dan paling diingat? Karena ingat, sejarah emang ditulis oleh pemenang, tapi legenda dibangun sama orang yang ngerti caranya dikenang. Kalau lo ngerasa dapet sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe bro? Itu tombol merah di bawah, pencet juga dong. Oke, gue Ujang, pamit dulu, tapi ingat, tokoh-tokoh sejarah mungkin udah mati, tapi ide-idenya masih bisa ngasih lucuan. Bye-bye. Assalamualaikum.